Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para pengurus koperasi, para anggota yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan selaku Ketua Koperasi, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh anggota koperasi beserta keluarga. Semoga hari yang suci ini membawa keberkahan, kedamaian, serta mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kekurangan. Hadirin yang saya hormati, Hari Raya bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan. Koperasi yang kita bangun ini tidak akan pernah berkembang tanpa adanya rasa persatuan dan kekompakan dari seluruh anggotanya. Kebersamaan adalah fondasi utama yang menjadikan koperasi kita tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Selain itu, saya juga ingin menekankan pentingnya loyalitas anggota terhadap koperasi. Loyalitas bukan hanya sekedar keanggotaan, tetapi juga diwujudkan melalui partisipasi aktif, tanggung jawab, dan komitmen dalam setiap kegiatan koperasi. Dengan loyalitas yang tinggi, kita dapat membangun koperasi yang lebih kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota. Hadirin sekalian, mari kita jadikan momen Hari Raya Idul Fitri ini sebagai titik awal untuk mempererat hubungan, meningkatkan kepedulian, dan memperkuat komitmen kita terhadap koperasi. Dengan kebersamaan dan loyalitas yang kita miliki, saya yakin koperasi kita akan terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Koperasi Syariah TKI Arta Mulia atas perhatian dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, para anggota Koperasi Syariah TKI Arta Mulia yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu amal yang luar biasa, yang mungkin sering kita dengar, namun belum banyak kita praktekkan. Wakaf uang. Dasar hukum wakaf uang. Wakaf bukanlah hal baru dalam Islam. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir meski kita telah tiada. Di Indonesia, wakaf uang juga sudah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 yang menegaskan bahwa wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga bisa berupa uang. Manfaat wakaf uang. Mengapa wakaf uang begitu penting? Pertama, wakaf uang lebih fleksibel. Tidak semua orang punya tanah atau bangunan untuk diwakafkan, tetapi hampir semua orang bisa menyisihkan sebagian uangnya. Kedua, wakaf uang bisa dikelola secara produktif. Dana wakaf dapat diinvestasikan secara syariah, hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial lainnya. Ketiga, wakaf uang adalah solusi untuk pemerataan kesejahteraan. Dengan dana wakaf, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, bahkan mendukung usaha kecil agar lebih maju. Bayangkan, jika setiap anggota koperasi kita menyisihkan 10.000 saja per bulan untuk wakaf uang, dengan jumlah anggota ratusan orang, maka akan terkumpul dana yang besar. Dana itu bisa kita kelola untuk beasiswa anak-anak TKI, pembangunan klinik kesehatan, santunan anak yatim dan duafa, THR guru ngaji, pembangunan musola, atau modal usaha syariah yang memberdayakan masyarakat. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan Koperasi Syariah TKI Arta Mulia bukan hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat keberkahan. Mari kita buktikan bahwa koperasi kita bukan sekedar tempat mencari keuntungan, tetapi juga ladang amal jariah. Saya mengajak seluruh anggota dan masyarakat sekitar untuk mulai menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan kita. Tidak perlu menunggu kaya, karena wakaf uang bisa dimulai dari jumlah yang kecil. Ingatlah, yang Allah lihat bukan besar kecilnya nominal, tetapi keikhlasan hati kita. Saudara-saudaraku, wakaf uang adalah investasi akhirat yang tidak pernah rugi. Ia mengalirkan pahala tanpa henti, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi umat. Mari kita bersama-sama menghidupkan semangat wakaf uang di koperasi kita, demi keberkahan hidup, demi kesejahteraan masyarakat, dan demi pahala yang terus mengalir, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang asri, sebuah perubahan besar sedang diupayakan, namun tidak semua hati siap menerima cahaya baru ini dengan tangan terbuka. Di dalam balai desa, suasana mendadak riuh. Bapak Bokar berdiri dengan wajah memerah, menunjuk ke arah panggung dengan ekspresi penuh kemarahan. Hande, sang provokator muda, membisikkan kata-kata yang memanaskan telinga warga, membuat situasi semakin tidak terkendali di tengah kerumunan. Ibu Desti tampak bingung. Ia memegang selendangnya dengan ragu, terjepit di antara tradisi lama dan penjelasan yang belum sepenuhnya ia pahami. Di tengah badai protes itu, Ustaz berdiri tenang, mengenakan baju koko putih bersih. Ia menatap warga dengan mata yang teduh, namun penuh ketegasan. Ia mulai menuliskan kata wakaf uang di papan tulis. Suaranya rendah namun berwibawa, mencoba menenangkan gejolak yang sedang terjadi.
Bapak dan Ibu, sekalian, wakaf uang bukanlah sekadar membeli. Ia adalah investasi abadi yang hasilnya akan mengalir untuk kesejahteraan umat kita selamanya. Berbeda dengan wakaf tanah, wakaf uang bisa dimulai oleh siapa saja. Rp1.000 pun bisa menjadi jembatan menuju pembangunan ekonomi yang kuat. Ongki, sang asisten yang setia, bergerak lincah di antara warga. Ia membagikan brosur berwarna cerah yang menjelaskan mekanisme pengelolaan dana wakaf. Rosa memperhatikan Ongki dengan tatapan penuh minat. Ia mulai menyadari bahwa ada ketulusan besar di balik rencana yang awalnya tampak asing ini. Ibu Desti mulai mengangguk pelan. Keraguan di wajahnya perlahan memudar saat ia membaca lembaran edukasi yang menjelaskan transparansi pengelolaan dana tersebut. Namun perjuangan belum usai, tantangan dari warga yang keras kepala masih membayangi langkah Ustaz untuk membawa perubahan nyata di desa mereka. Sore hari tiba. Saat langit berubah warna menjadi oranye keemasan, Ustaz berjalan menuju masjid, merenungkan rintangan yang baru saja ia lalui. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan Nimas di teras masjid. Wanita itu berdiri anggun dalam balutan hijab pasternya yang diterpa cahaya matahari terbenam. Ustadz, jangan pernah menyerah. Niat baik akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati jalan yang berliku dan penuh keraguan. Kata-kata Nimas bagaikan embun di tengah padang pasir. Ustaz menatap kepergiannya dengan harapan baru yang tumbuh mekar di dalam sanubarinya. Hari demi hari berganti, edukasi yang konsisten mulai membuahkan hasil. Keluarga mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang mereka untuk dikelola secara syariah. Bahkan Bapak Bokar yang tadinya paling keras menentang, kini datang menemui Ustaz dengan langkah yang lebih tenang dan wajah yang mulai melunak. Maafkan kekerasan kepala saya, Ustaz. Saya kini mengerti bahwa wakaf ini adalah untuk masa depan anak cucu kita semua di desa ini. Semangat kebersamaan pun mulai terasa. Dana wakaf yang terkumpul mulai dialokasikan untuk renovasi masjid dan pengembangan klinik kesehatan gratis. Seluruh warga berkumpul di depan masjid yang kini tampak lebih megah. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah mereka yang kini hidup dalam harmoni. Di tengah keberhasilan itu, Ustadz dan Nimas berdiri dalam jarak yang sopan. Tatapan mereka menyimpan sejuta makna tentang awal dari sebuah kisah cinta. Perjuangan dakwah dan pencarian cinta sejati akhirnya bermuara pada satu titik indah. Mari mulai wakaf uang hari ini untuk keberkahan esok yang abadi. Pernahkah Anda membayangkan bahwa uang yang Anda miliki saat ini bisa menjadi aliran kebaikan yang tidak pernah berhenti? Di tengah hiruk-pikuk kota, tersimpan rahasia keberkahan. Wakaf bukan lagi sekadar tanah atau bangunan luas. Hari ini, sebuah keajaiban baru hadir untuk kita semua, memberikan kesempatan membangun masa depan umat yang lebih baik. Selamat datang di dunia wakaf uang. Di sini, setiap rupiah yang Anda berikan akan tumbuh menjadi manfaat nyata yang terus mengalir melampaui usia kita sendiri. Di sebuah kantor layanan wakaf yang modern dan nyaman, Ibu Maryam datang membawa sebuah niat mulia, namun dengan sedikit keraguan di hatinya. Ibu Maryam, seorang wanita muslimah bersahaja, duduk berhadapan dengan Pak Budiman, seorang profesional yang ramah dan penuh dedikasi dalam melayani umat. Ibu Maryam bertanya dengan suara pelan, "Pak Budiman, apakah uang Rp1.000 yang saya miliki ini juga bisa dijadikan wakaf untuk membantu sesama?" Pak Budiman tersenyum dengan tulus. "Tentu saja bisa, Bu. Keajaiban wakaf uang itu bukan terletak pada jumlah nominalnya, melainkan pada ketulusan niat dan keberlanjutannya." Pak Budiman menjelaskan bahwa uang yang terkumpul dari ribuan orang akan dikelola secara produktif untuk membangun berbagai fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bayangkan, Bu, uang yang Ibu wakafkan hari ini akan terus bekerja, memberikan manfaat tanpa henti. Bahkan saat kita sudah tidak lagi ada di dunia. Dan inilah dampak nyatanya. Dari akumulasi wakaf uang masyarakat, sekolah-sekolah yang dulunya rusak kini telah berubah menjadi tempat belajar yang sangat layak dan modern. Tidak hanya pendidikan, dana wakaf juga mengalir ke sektor kesehatan. Klinik-klinik di pelosok desa kini memiliki alat medis canggih untuk melayani warga yang membutuhkan. Di sebuah perpustakaan baru yang dibangun dari hasil patungan wakaf uang,
kita bertemu dengan Adit, seorang anak yang semangat belajarnya kini semakin berkobar. Adit berbisik kepada temannya dengan bangga, "Dulu sekolah kita tidak seperti ini, sekarang belajarnya Jati makin semangat ya." Semuanya terasa Jati jauh lebih mudah. Melihat kebahagiaan mereka, kita sadar bahwa nominal kecil di tangan kita bisa berubah menjadi harapan besar bagi anak-anak seperti Adit dan keluarganya. Kembali ke rumahnya, Ibu Maryam kini merasa lebih tenang. Ia baru saja melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang akan abadi selamanya. Hanya dengan beberapa sentuhan di ponselnya, Ibu Maryam telah menyetorkan wakaf uangnya. Teknologi kini memudahkan kita untuk mengejar pahala yang terus mengalir. Ibu Maryam tersenyum puas. Ia tahu bahwa meskipun jumlahnya tidak besar, cintanya untuk sesama telah terwujud dalam bentuk yang paling mulia, yaitu wakaf. Sekarang giliran Anda, jangan biarkan uang Anda berhenti sebagai angka saja. Jadikan ia aliran kebaikan yang nyata manfaatnya bagi jutaan orang di Indonesia. Mari mulai berwakaf hari ini. Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Karena di setiap rupiah yang diwakafkan, ada doa dan masa depan yang sedang kita bangun. Wakaf uang, abadi kebaikan, nyata manfaatnya. Salurkan wakaf Anda melalui lembaga resmi dan saksikan keajaiban yang terjadi bagi negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengasuh Musalla Al-Jempari mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAT Kopsyah TKI Arta Mulia Tahun Buku 2025. Semoga semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti, profesional muda, mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAT Koperasi Syariah TKI Arta Mulia Tahun Buku 2025. Semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik, pengusaha batu akik, mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAT Koperasi Syariah TKI Arta Mulia Tahun Buku 2025. Semoga semakin terdepan.